Waktu dan tempat saya persilakan kepada Evangelis Olivia. Masih mute ya, Bu ya? Eh, Maaf, saya boleh bertanya terlebih dahulu. Ini semua di dalam Tuhan? Ya, oke. Mari kita masuk dalam doa ya. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, tidak ada sesuatu yang kebetulan yang ada di muka bumi ini yang terjadi dalam hidup kami juga. Kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk saling mengenal, saling menguatkan, saling berbagi, dan juga mendalami firman Tuhan. Dalam firman-Mu akan menguatkan setiap kami yang hadir, itu akan menjadi pelita buat kami menjalani hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik, saya akan share. Um, Sebentar ya. Apakah sudah nampak? Belum penuh ya. Oke, sudah nampak? Sudah. Sudah lihat ya? Oke. Hari ini saya memperkenalkan sedikit ya. Nama saya Olivia, Herman adalah nama suami saya. Saya tinggal di Jakarta, di Permata Buana. Saya bergereja di GKMI Anugerah. Tuhan mempercayakan pelayanan demi pelayanan kepada saya, di mana Tuhan panggil saya interdenominasi. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah temanya milih sendiri ya, bukan diberikan. From Grace to Grace. Ya. Kenapa pertama kali saya pertama dihubungi Bu Cincing untuk memilih tema. Yang ada juga nggak apa-apa Bu. Nggak, saya bergumul sebentar dan saya mau share ini ya. Saya persiapkan ini. Kenapa? Karena ini saya alami dan bukan secara kebetulan ya, tetapi saya ditemukan Tuhan untuk masuk sebagai caregiver dan saya uh, baru 3 kali ya ikut di tempat uh, meeting tentang caregiver. Jadi belajar tentang itu. Walaupun sebelumnya saya mengulik sendiri, gitu ya. Tentang grace to grace. Firman Tuhan menyatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara bicara tentang kasih karunia yang menyelamatkan kita, tentu sebagai orang percaya kita sudah paham betul ya. Oleh iman kepada anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang untuk menjemput kita. Ya. Saudara sekalian, itu bukan hasil usaha kita kalau kita diselamatkan. Keyakinan kita pada apa yang kita ucapkan setiap kali kita bergereja dan menyatakan iman rasuli itu, kita yakini bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kita dan itu adalah pemberian Allah. Grace, kasih karunia dalam kehidupan orang percaya itu sungguh-sungguh memang pemberian Allah. Kita yang tidak layak ini tetapi diberikan kasihnya yang besar itu melalui Yesus Kristus untuk kita dilepaskan dari hukuman maut, kita dilepaskan dari hukuman dosa. Kalau kita semua yang di sini ini adalah orang-orang percaya, satu iman dalam Yesus Kristus dan kasih karunia yang menyelamatkan kita itu kita terima.
itu berarti kita meyakini juga bahwa kita ini manusia-manusia pilihan Allah. Kita meyakini itu bukan ya? Kita di sini saya berpikir jangan one way ya. Saya ngomong aja terus Anda diam aja nggak apa-apa. Buka mic amin. Buka mic sudah menyatakan benar itu ya. It's okay. Buat saya itu satu hal yang eh, menggairahkan untuk kita belajar bersama-sama ya. Artinya kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, ibadah kita atau kesalehan kita. Saudara, di luar sana banyak orang yang masih mencari-cari keselamatan untuk dirinya, mencari surga dalam tanda kutip sesuai dengan harapan mereka. Mereka melakukan perbuatan baik, beribadah yang sedemikian rupa, ya, meninggalkan pekerjaan terus dengan cara-cara mereka yang berusaha sekuat tenaga mereka untuk mendapatkan keselamatan itu. Melalui kesalehan mereka, melalui sedekah mereka, itu upaya-upaya dari dalam dirinya. Tetapi ada juga upaya-upaya di luar dari dirinya yang mereka usahakan. Mereka ke tempat-tempat keramat, ke tempat suci, mereka uh, minta doa untuk orang-orang atau orang tua atau siapa saja yang sudah meninggal, kirimkan doa supaya selamat. Aduh, mohon maaf. Bahkan ada yang minta mediator menjadi penyelamatnya. Gak mungkin, gak bisa. Kalau kita ingat seperti itu, kita bisa sedih. Biarlah Tuhan, Yesus yang menyelamatkan kita, memberikan beban kepada saudara dan saya untuk terus mengingat bagaimana kasih karunia yang menyelamatkan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita bagikan kepada mereka. Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan hikmat untuk kita bisa menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka juga ya. Kalau mungkin saudara dan saya punya anak, cucu, keluarga, atau bahkan keluarga besan kita yang belum kenal Tuhan, tetangga kita, bahkan teman-teman kita yang lain. Sungguh-sungguh biarlah Tuhan itu memberikan beban. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan sang mediator satu-satunya. Karena di dalam di muka bumi ini tidak ada nama lain yang di dalamnya orang bisa mendapatkan keselamatan. Ya, Amin. sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih karunia yang menyelamatkan saudara dan saya ini menjadi dasar iman kita untuk kita menyambut kasih karunia yang akan Tuhan limpahkan buat kita selanjutnya. Amin ya, saudara-saudara. Amin. Yang kedua adalah kasih karunia yang membawa pertumbuhan. Saudara, saya di sini tadi melihat ada banyak wanita yang hadir ya. Maafkan kalau sebentar saya lihat ya, apakah ada pria-prianya juga ya. Kita sebagai orang tua ya, baik pria maupun wanita, tidak mungkin kita mengharapkan anak atau cucu kita kalau ada yang sudah berumur, sudah punya cucu, eh, dilahirkan cukup lucu, aduh lucu terus ya, jangan berkembang. Gak ada, saudara. Nah, itu yang diharapkan oleh Bapak kita di surga. Makanya kita tidak boleh berhenti dan merasa cukup dengan kasih karunia yang menyelamatkan. Dan soal enough, aku selamat, bebas, selesai, aku hidup suka-suka gue, akhirnya pokoknya saya masuk surga. No, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu ada di 2 Petrus 3 ayat 18. Kenapa nats ini ada? Karena Petrus menaruh harapan kepada jemaat yang tersebar di mana-mana itu untuk tetap bertumbuh. Ya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah. Engkau akan mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal juru selamat kita yang memberikan kasih karunia, yang memberikan keselamatan itu, engkau akan mengalami pertumbuhan iman. Kalau engkau terus ada hati untuk mengenal, untuk ada hati belajar dari firman Tuhan, ada hati untuk terus berusaha, aku mau bertumbuh. Saudara, keinginan ini harus menjadi keinginan kita bersama. Entah kita ada di persekutuan manapun,
untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan. Tidak harus orang masuk sekolah teologi untuk belajar firman Tuhan. Sekarang kita tahu berbagai media bisa membawa kita kepada pembelajaran untuk diri sendiri. Bahkan kita bisa berbagi melaluinya. Ya, pertumbuhan di dalam kasih karunia itu seiring dengan berjalannya pertumbuhan iman kita. Saudara, semakin bertumbuhnya iman kita, semakin kita melihat kebesaran Tuhan di dalam kasih karunia. Semakin bertumbuhnya iman kita, semakin kita akan melihat kasih karunia itu berlimpah dalam kehidupan kita. Karena Amin. setelah kita diselamatkan, Tuhan tidak berhenti bekerja kasih karunia-Nya. Dia akan memproses kita, akan membentuk kita, dan akan terus memperbarui hidup kita. Setiap hari adalah pelajaran baru dalam kasih karunia. Saudara sekalian, dalam kita berinteraksi, dalam kita berkomunikasi di dalam keluarga saja, walaupun kita sesama orang beriman, bentrok itu pasti ada. Kesalahpahaman itu pasti ada. Disitulah kita saling mengasah, ya, saling asah, saling asuh kalau kita sebagai orang tua, dan bagaimanapun kalau ada orang yang lebih tua, kita pun juga saling asah, saling asuh. Di situ kita belajar rendah hati. Di situ kita belajar bagaimana Yesus yang sudah menyelamatkan itu merendahkan diri, bahkan ya, bukan saja merendahkan hati, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Saudara, saling menerima dan mengampuni. Saudara, untuk saling itu tidak gampang, ya, apalagi saling mengampuni. Tetapi mari kita belajar bahwa kita sudah menerima kasih yang menyelamatkan itu, yang punya rendah hati, yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa mengampuni kita. Kita belajar untuk melakukan itu. Kalaupun di pihak lain belum bisa, saudara, jalani terlebih dahulu. Jangan kita meminta, tapi biarlah kita memberi. Dengan memberi, kita akan menerima kasih karunia. Bukan pancingan ya, tetapi itu kenyataan. Nah, ketika kita membuka diri, membuka hati, baik itu secara nyata memberikan sesuatu atau memberikan kasih kita, pelukan kita, suara kita yang menghiburkan dia, ya, telinga kita untuk mendengar keluh kesah seseorang yang membutuhkannya. Wow, di situ kasih karunia Tuhan pasti akan kita rasakan. Percaya itu, saudara? Amin. Melakukannya. Kalau belum melakukannya, coba, saudara. Kasih karunia demi kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita. Ketika kita sulit untuk menerima seseorang yang menyakiti hati kita, ketika kita minta pengampunan Tuhan, menolong Tuhan untuk diri kita ini dilembutkan dan kita bisa mengampuni. Wow, itu dahsyat banget. Ya, kasih karunia-Nya, kebaikannya, pencerahannya, ya, itu akan segera dan banyak terrefleksi dalam kehidupan kita. Amin ya. Amin. Itu kasih yang membawa kita untuk kita terus bertumbuh. Saudara, yang ketiga adalah kasih karunia yang menguatkan dalam penderitaan. Saudara, penderitaan itu datang tidak diundang dan tidak direncanakan oleh setiap orang. Gila apa ya, kita merencanakan kesedihan, kesusahan, dan penderitaan itu untuk diri kita sendiri. Ya, mungkin ada orang yang, maaf tanda kutip, jahat yang bisa memberikan penderitaan kepada orang lain, sadar ataupun tidak sadar. Tetapi kalau untuk diri kita sih pastinya tidak. Nah, tetapi ada satu pepatah yang sangat menguatkan saya, karena saya ini dari Jawa Tengah aslinya ya. Jadi wong Jowo gitu ya. Salam Jawa, salam untuk orang-orang yang dari Jawa. Semoga lebih mengena ini ya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan nrimo lan legowo. Nrimo itu artinya menerima dan legowo itu ikhlas.
berarti memiliki makna yang mendalam ya, tentang yang mengajarkan kepada kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan lapang dada. Terima itu berarti menerima segala pemberian yang dari atas kalau orang tidak percaya Tuhannya siapa. Kalau kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, berarti kita menerima segala pemberian Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah itu dengan tulus dan rasa cukup dalam kehidupan kita. Sedangkan legowo adalah keadaan hati kita yang lega menerima itu. Bukan rima dengan gerundel, orang Jawa bilang. Gerundel itu ngomel, bersungut-sungut, ya, murmuring, ya, bukan. Tetapi menerima dengan hati yang lega, dengan lapang dada, dan sabar menjalaninya. Waduh, abot dikira ya. Ini berat, nggak mudah gitu. Tetapi saudara, kenyataan hidup sejauh ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu nggak bisa selalu happy. Hidup itu tidak bisa selalu sukacita. Tuhan akan memberikan sukacita, amin. Tetapi saat sesuatu terjadi, kita bisa dengan amarah itu ada dalam hati kita. Sesuatu terjadi, kita begitu sedih mendengarkan perkataan orang terhadap kita. Satu hari kita bisa tiba-tiba sakit yang tidak kita duga, ya. Saya boleh cerita sedikit dari dari bulan Juli ya tepatnya. Saya tiba-tiba batuk itu nggak sembuh-sembuh dan dideteksi bronkopneumonia. Itu katanya karena apa tuh vaksin-vaksin ya, banyak orang kena. Oke, disembuhkan, sudah diobati sembuh. Belum beranjak lama di Juli itu akhir. Tanggal 3 saya pulang khotbah, kemudian saya kesalahan saya sendiri. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya salaman dan ngobrol di tangga ketika saya pulang pelayanan. Saya apa itu jelungup itu apa ya? Tersungkur dan tangan kiri saya menekan seperti secara refleks menahan badan saya dan tangan saya tulangnya dislokasi serta retak. Di gips 1,5 bulan. Ketika dibuka gips dalam pikiran saya, wow, saya langsung nanti bisa bekerja. Ternyata tidak, sudah perlu terapi ini itu dan teman saya bilang harus sabar ya, Liv, 3 bulan baru dipakai. 3 bulan nanti baru dipakai. Waduh, baru bisa dipakai. Saya bilang, oke, saya harus bersabar melewati masa ini. Saudara, baru 1 minggu gips dilepas dan saya mengangkat ballpoint aja belum kuat. Ini sekarang sudah kuat ya. Sekarang sudah sampai remote kuat. Sedikit ini remote agak berat. HP belum bisa mengangkat. Baru seminggu sudah bisa, bayangkan saya mengangkat kertas selembar aja belum kuat. Jepit gini tidak bisa. Saudara, itu betul-betul saya diajar seperti lansia yang tidak berdaya. Padahal saya ini orang yang nggak bisa diem gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya harus belajar menerima, belajar selama menerima en legowo. Saya harus belajar seperti lansia. Memang ada satu pelayan lansia yang dipercayakan kepada saya, dan saya bilang, saya belajar betul-betul jadi pakai pampers, memakai baju sendiri, tidak bisa ngancingin, tidak bisa. Aduh, begitu susahnya hidup gitu ya. Saya merasa begitu susahnya hidup. Ini baru masalah tangan kiri. Bagaimana kok tangan kan? Saya betul-betul kemudian bisa mengerti orang yang punya kelainan, punya kecacatan. Oh Tuhan, terima kasih untuk seluruh karunia-Mu di tubuhku. Saya bilang, belum selesai. Ternyata saya harus di bulan ini. Jadi awal bulan sampai 3 minggu ini saya baru baikan, masih makan bubur. Semalam baru belajar makan nasi, sepertinya belum bisa. Muntah-muntah dan buang-buang air. Sampai 3 hari 3 malam saya peluk kloset itu tidur di situ. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. 3 hari saya harus diinfus. Akhirnya saya bisa kembali seperti ini dengan dengan makan bubur dan minum protein. Karena tidak bisa masuk yang berbumbu-bumbu. Klep
lambung saya itu sudah tidak normal kembali dengan baik begitu ya. Jadi seringkali letupan udara itu mengganggu saya untuk batuk. Dan itu yang membuat saya juga susah makan buru-buru, harus makan sedikit gitu ya. Saya sampai turun 4 kilo. Puji Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang terjadi ada kebaikan. Karena sebelumnya saya berusaha untuk turun badan susah banget gitu ya. Nah, saudara, belum selesai. 2 hari saya agak bisa mencoba makanan yang lain. Ternyata saya kena penipuan. Itu salah saya sendiri. Makanya saya hari ini akan memberikan hal-hal kepada saudara. Kita bisa memilah dan memilih bahwa jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Ada kalanya itu adalah kesalahan sendiri. Saya kena penipuan di hari Jumat yang lalu. Dan ya, kita harus merelakan bahwa uang bukan segalanya. Ya, alhasil saya bilang, oke Tuhan, beruntun saya mengalami ini dan beruntun saya akan belajar. Dan kalau saya sharingkan kepada orang lain, pasti orang lain pun juga akan belajar. Saya bukan terhipnotis karena saya sadar bahwa saya tidak boleh klik link yang tidak saya tahu. Tetapi saya ada masalah di Shopee yang membutuhkan telepon dan saya kena di situ, ternyata CS-nya CS gadungan ya. Saudara, kembali kepada gambar yang saya sudah siapkan. Ini adalah masalah intern ya. Masalah intern rumah tangga lah. Ada soal mertua, ada soal ribut cekcok suami istri, anak yang kemudian stres mendengarkan. Ada anak-anak yang tough ketika mendengarkan pasangan suami istri bertengkar ya, ribut, bahkan ada kata cerai dan lain-lain. Bisa anak itu tough, tetapi banyak anak yang menjadi rentan. Ada permasalahan antara mertua dan menantu yang ya nggak ngomongan lah, susah lah, sampai akar stres di kantor ya. Jadi banyak perkara yang akan memberikan kita itu kesedihan, kesusahan, rasa jengkel, rasa amarah, bahkan sampai kepada penderitaan. Saudara, mungkin kalau saat ini saudara menderita, saya juga ada hal-hal yang kemarin sempat menderita betul karena kesakitan. Ya, mungkin ada saudara yang sakit atau menunggu orang sakit. Mari kita melihat firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Mungkin kita tidak separah penderitaannya seperti Rasul Paulus. Tetapi duri dalam daging yang dia alami itu, dia sampaikan kepada Tuhan dan tidak dilepaskan. Bahkan dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, cukuplah kasih karuniaku. Apakah saudara dan saya sampai hari ini merasa cukup dengan kasih karunia yang Tuhan berikan? Atau saudara merasa kurang? Tidak cukup Tuhan, aku mau kelimpahan kasih karuniamu itu menguatkan saya. Saudara, kalau merasa cukup itu berarti bukan merasa kurang. Cukuplah kasih karunia Tuhan buat saya itu berarti di dalam setiap kebutuhan itu ada. Itu dicukupkan. That's all enough. Kalau kelimpahan harta untuk berapa turunan, saudara cari. Kalau hilang juga dalam sekejap. Tetapi kalau kecukupan dari Allah itu, ketika engkau butuh itu cukup, itu ada. Ya, itu cukup buat saudara dan saya. Kasih karunia yang besar, kuasa yang besar itu cukup untuk saudara dan saya menikmati kasih karunia Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kita. Karena justru di dalam kita merasa lemah, kita membutuhkan kuasa Tuhan itu. Yang bukan disempurnakan karena saya, bukan. Tetapi kesempurnaan itu adalah milik Allah yang akan menolong kita untuk kita kuat menjadi sempurna di hadapan Allah. Wow, keren banget ya. Saudara, derita apa yang sedang kita alami? Seperti apa yang saudara sedang hadapi? Kita perlu koreksi. Kalau kita saat ini sedang merasa menderita, apakah penderitaan kita, kesedihan kita, stres kita itu karena jangan-jangan ya, karena kesalahan kita sendiri. Mungkin cara berpikir kita yang salah. Mungkin kata kita merespon yang salah dan kita berlebihan merespon. Bisa jadi itu kembali kepada kita dan menyedihkan hati kita ya. Contohnya ketika
seseorang berkata sesuatu kepada kita, karena kita berpikir negatif tentang dia, kata-kata itu bisa menyakiti hati kita, sudah bisa sedih, sudah bisa merasa menderita. Kadang-kadang ya saudara, kata-kata itu tidak terlalu kasar, atau yang kita menerima pukulan ya, kita menikmat karena kita ada KDRT di rumah tangga kita, bukan. Tetapi kata-kata yang sederhana yang bisa menusuk hati kita karena cara berpikir dan respon kita yang salah atau berlebihan. Ketika seseorang mengatakan entah itu mertua, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu apa, ayah, atau hantu suami kita atau istri kita, ayah, lu bisa apa sih? Kamu bisa apa sih? Saudara, kata-kata itu mungkin begitu lembut, tapi begitu menusuk hati kita. Kita berupaya untuk membuktikan siapa diri kita. Kepada pasangan kita, kepada mertua kita, kepada anak kita yang mungkin sudah merasa hebat dan siapa sih mama ini yang nggak bisa apa-apa gitu ya. Bisa itu menyakiti hati kita. Tapi jangan itu simpan sakit hati. Karena itu akan menjadi derita berkepanjangan yang tidak ada habisnya. Sobat gitu loh ya. Ngapain? Orang yang sakit hati itu menderita loh sesungguhnya. Sudah lepaskan itu ya. Atau justru lingkungan di luar yang betul-betul tidak bisa kontrol, yang menyakitkan kita, yang memberikan kita penderitaan berkepanjangan. Kalau tiba-tiba suami kita diputus kerja, atau kita sendiri sebagai tiang rumah tangga diputus kerja, atau ada hal-hal ekonomi yang membuat kita terpuruk, atau anak kita yang tiba-tiba stres, tidak mau sekolah, dan kita bisa melonjak kemarahannya kita untuk kemudian mengatakan kata-kata yang tidak baik sehingga anak malah menjadi sakit hati, hubungan jadi retak ya. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya tidak menjadi penderitaan kita, tetapi kita tidak bisa kontrol, itu menjadi derita kita ya. Dan kita tidak perlu membandingkan derita kita ini dengan orang lain. Sometimes orang yang cerita kepada kita, jangan sampai kita bilang, ya kamu baru begitu aja udah sedih banget, udah sedih, sudah merasa begitu menderita. Aku ini loh susah, tahu nggak? Saya punya mertua yang harus saya rawat karena ada mental health, di mana saya sebagai caregiver. Atau justru suami kita, anak kita, istri kita, menantu kita, atau cucu. Wow, yuk sebelum seberapa. Hati-hati jangan, saudara. Kita nanti tidak membangun dia, tetapi justru kita ini melemahkan dia. Saudara nanti muncul ada satu kesombongan bahwa gua bisa loh mengatasi orang-orang yang lemah ini dan gua bantu ya. Jadi hati-hati. Kalaupun kita saat ini ada sesuatu yang tidak bisa kita handle sebagai caregivers ataupun sebagai anak Tuhan yang adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kita sadar segala perkara itu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada segala perkara. Jadi perkara apapun yang terjadi di hidupmu dan perkara apapun yang terjadi di hidupku, bahkan di hidup orang lain yang ada di dalam Tuhan, anak cucu menantu dan semuanya teman-teman kita juga, dia bisa menanggungnya kalau dia meyakini, mengimani dan menghidupi firman ini. Segala perkara aku kuat tanggung, aku kuat nerimo, aku legowo untuk bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kekuatan itu akan hadir setiap hari dan kasih karunia itu bertumbuh di setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin ya. Amin. Kasih karunia Tuhan itu bukan berarti membebaskan kita dari badai kesulitan, kesedihan, dan penderitaan. Pasti ada sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Nikmati, syukuri, ingat itu bahwa itu adalah kasih karunia yang memberikan balancing dalam kehidupan kita. Tuhan hadir ada bersama kita. Ketika kita lemah, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ya, saudara, ada satu video yang pengen saya putar, cuma 1,5 menit ya. Saudara nanti bisa perhatikan.
ini tentang anak laki dan anak perempuan yang bertumbuh. Mungkin saudara pernah melihat, tetapi saya ingin saudara memperhatikan dengan baik, dengan seksama, dengan fokus. Saudara bisa tersenyum, saudara bisa mensyukuri, saudara bisa tertawa, bahagia ketika melihat ini. Atau sometimes, atau satu waktu nanti, saudara ketika melihat satu peristiwa dalam kehidupan laki-laki, anak kecil, atau dewasa, atau sampai tuanya, atau perempuan, saudara ada satu titik mendapatkan insight di dalamnya bahwa saudara ingat akan cucu saudara mungkin ya, yang membuat saudara sedih, membuat saudara menangis saat ini ya, karena ternyata saudara melihat sepertinya ada gejala-gejala kurang di dalam kesehatan mental cucu saudara, atau mengingatkan saudara kepada hal-hal yang lain, atau keterpurukan saudara dalam hal ekonomi ketika usia saudara menjelang parubaya, atau apapun yang saudara saudara dapatkan insight dari video ini, saudara bisa ketik satu dua kalimat saja. Misalkan ketika melihat cucu sedang usia, ketika melihat gambar ini, anak kecil laki 2 tahun, saya ingat cucu saya yang perlu di take care karena ada masalah di mental health, seperti itu. Atau saya bersuka cita karena apa? Saya sedih karena saya di usia yang sekian harus merawat, tetapi orang yang saya rawat belum mengerti ya, dan lain-lain. Apa aja yang ada di perasaan saudara yang saudara alami saat ini, jangan disangkali, tuliskan. Tuliskan, dan nanti mungkin ada satu dua orang kalau mau sharing juga boleh ya. Saya putarkan untuk saudara dan saya. Ya, saya stop share dulu ya. Silakan saudara, boleh ketik apa yang saudara dapatkan dari video ini. Atau silakan saudara, ada satu dua orang mungkin yang akan sharing. Ketika saya melihat di bagian ini, saya mengalami ini, tapi saya bisa melewatinya oleh kasih karunia Tuhan. Mari silakan, bisa buka mic, yang mau sharing, yang mau ketik juga boleh. Silakan. Saya share sedikit ya Bu Olivia, saya Firda. Boleh, Bu Firda ya. Kalau kita lihat videonya itu kayaknya kehidupan tuh lancar banget ya Bu ya, dari kecil sampai tua itu kayaknya perkembangannya normal, wajar gitu dan seperti yang diharapkan gitu. Tapi kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita selalu apa ya, setiap dalam siklus pertumbuhan itu dan perkembangan kita selalu ada tantangannya tersendiri ya Bu ya. Jadi saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam perkembangan kita, di dalam pertumbuhan, di dalam apa kayak kehidupan kita melibatkan Dia, kayaknya akan ada story-story yang bisa kita ceritakan kepada orang gitu.
dari setiap proses yang kita hadapi gitu. Begitu Bu Olivia. Yes, amin. Dari setiap proses, setiap stage dari usia-usia kita, ada hal-hal yang bisa kita ceritakan, yang ada kasih karunia Tuhan sampai kita bisa lewati hari ini. Amin, Bu. Iya, Ya. benar. Amin, Bu. Iya. Ada yang lain silakan. Kayaknya Ibu Liani buka mic. Mau bicara, Bu? Ya, setiap kita bertumbuh ya, berkembang gitu. Ya. Dari bayi mengalami pertumbuhan menjadi mandiri, yaitu proses yang seharusnya dijalani ya semua gitu. Proses seperti itu. Yang seharusnya. Itu sih kalau yang saya nangkep, baru itu sih yang kepikiran. Ya. Proses secara jasmani itu mungkin bisa kita lewati sampai hari ini, sampai usia kita, dan kita setua ini, sedewasa ini. Tetapi ada hal-hal lain, ada cara berpikir kita, ada jiwa kita yang mesti harus sehat, ya. Apalagi kalau kita sebagai caregiver, ya Bu, pasti ada hal-hal yang menjadi ekstra yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi di dalam setiap hal perkara itu ada kasih karunia. Semoga Anda dan saya merasakan itu ya. Amin. Nah, saya mau lanjutkan satu lagi karena masih ada satu lagi. Saya mau share ya. Sebentar, saya mesti kembali dan saya akan Bu share Olivia, lagi. kalau Ya? share-nya ditik, saya share sound-nya supaya ada suara, Bu. Ada tik, Oh, oke. tadi nggak ada Sorry. suara. Oh, saya ketika menjawab ini tidak ada suara ya? Bukan, maksudnya waktu share, kalau ada video share itu di tik share sound supaya ada suara gitu. Oh, tadi nggak ada suaranya ya? Ya, nggak ada Sorry, suaranya. kelupaan ya. Nggak usah diulang ya. Saya lanjut aja ya. Sebentar saya share lagi. Tinggal satu PPT. Ya. Tadi saya lupa klik ya, sorry. Oke. Sampai seusia kita hari ini, saya melihatnya ada yang masih muda ya, ada yang setengah baya. Sampai hari ini kita boleh melihat ke belakang. Bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam struggle hidup kita itu selalu ada. Dan oleh Dia, kita juga beroleh masuk jalan oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalamnya kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2. Saudara, kasih karunia pemberian Allah ini tidak ditinggalkan sepotong untuk kita. Tuhan itu akan memberikan kasih karunia, dari kasih karunia kepada terus kasih karunia every day, every moment, every struggle in our life ya. Kita akan dari awal kita sudah terima anugerah keselamatan sampai tuntas dalam kemuliaan hidup bersama Allah nanti. Kasih karunia itu yang menjadi harapan kita. Kasih karunia yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Dalam setiap fase perjalanan hidup dan perjalanan iman kita, ada perjalanan from grace to grace. Kalau kita lupa, mari duduk sejenak, kita akan menikmati, kita akan menghitung setiap anugerah Tuhan, setiap kasih karunia-Nya di musim hidup kita, di usia berapapun kita, sampai kita nanti bertemu Tuhan di surga yang mulia nanti. Saudara, mulai dari kasih karunia yang menyelamatkan, kasih karunia yang memberikan pertumbuhan iman, kasih karunia yang menguatkan dalam perjalanan hidup kita, susah ataupun senang ya. Kasih karunia sampai kepada kemuliaannya nanti. Biarlah itu menjadi pengharapan kita, kekuatan kita, dan yang memampukan kita untuk kita bersama-sama menangani orang-orang yang harus kita bantu dalam kehidupannya karena ada mental health yang harus kita bantu dan kita sebagai caregiver. Kita semua di sini kan ada ya yang kewajiban kita untuk menolong, termasuk saya. Bahwa anak saya
Ya, ketika satu hari kami struggle, sulit sekali suami saya menerima. Saya bilang, kalau you sulit-sulit terima, saya yang akan take care dia. Jadi saya akan tinggalkan pekerjaan apapun juga untuk dia. Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, tahu nggak saudara, ketika kami terperosok dalam kesulitan ekonomi yang begitu dalam, anak spesial pemberian Tuhan ini yang melepaskan kami dari kesulitan ekonomi. Wow, itu keren banget, saudara. Kalau saya sedih, bukan karena saya sedih, bukan karena saya merasa menderita dan kesusahan, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. From grace to grace bagi hidup hamba ini, dan from grace to grace bagi setiap kita yang mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena dalam setiap perkara dalam kehidupan kami, ada grace, ada kasih karunia yang Tuhan sediakan. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita setiap apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan kekuatan ilahi yang selalu menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menaikkan sembah syukur kami ini. Amin.